Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. 2 minggu ini kita melihat berita yang cukup viral tentang seorang warga di daerah Brebes, yang mana warga tersebut memiliki rumah yang mewah, tapi ternyata di rumahnya tersebut tertempel sebuah stiker bahwa warga tersebut sebagai penerima bantuan sosial PKH ya kalau nggak salah. Ya, PKH. Nah, beritanya cukup viral bahkan sampai ke berita nasional. Rumah berlantai 2 di Desa Ciputih, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ini terlihat megah dibanding rumah-rumah di sebelahnya. Namun siapa sangka pemilik rumah ini setiap bulan justru mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan dari pemerintah. Banyak teman-teman saya yang bertanya, kenapa sih bisa seperti itu? Kebanyakan mereka bertanya, bisa nggak pendamping PKH-nya mencoret warga tersebut dari peserta PKH, atau dengan kata lain dikeluarkan dari PKH. Nah, kalian pengen tahu? Tonton terus video ini ya sampai tuntas. Jangan lupa subscribe juga gitu ya, biar terus teman-teman menerima informasi dari saya. Terkait berita yang viral ini, bisa gak sih dicoret dari PKH atau BPNT? Nah, kita coba pelajari dulu ya, apa itu PKH atau syarat menjadi peserta PKH, dan bagaimana juga syarat menjadi penerima BPNT atau yang hari ini namanya yaitu program sembako. Syarat untuk menjadi peserta PKH atau mendapatkan PKH yang pertama adalah bahwa warga tersebut harus merupakan warga miskin atau kurang sejahtera. Nah, yang kedua, terdata di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, itu jadi syarat kenapa harus ada di DTKS, karena Kementerian Sosial itu ngambil data peserta PKH yaitu dari DTKS. Jadi kalau ada di DTKS itu ada kemungkinan menjadi peserta PKH karena kementerian ngambilnya dari data itu. Yang selanjutnya, si keluarga tersebut harus mempunyai komponen yang masuk dalam kategori PKH atau kriteria PKH. Komponen apa saja itu? Yang pertama adalah komponen kesehatan, yang kedua komponen pendidikan, yang ketiga adalah komponen kesehatan sosial. Apa maksudnya komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial? Nah, saya jelaskan ya. Kesehatan, jadi si warga tersebut dalam keluarga tersebut harus mempunyai misalkan hamil, si istrinya hamil gitu ya, si ibunya hamil. Terus yang kedua adalah anak usia dini, yaitu 0 sampai 6 tahun. Kalau pendidikan yaitu yang sekolah gitu ya, baik formal ataupun non formal, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, sampai SMA dan sederajat. Kalau kuliah itu gak masuk pada kriteria PKH ya. Nah, terus komponen kesehatan sosial. Komponen kesehatan sosial itu adalah ada 2, disabilitas berat sama lansia. Nah, yang lansia itu kalau di PKH minimalnya usia 70 tahun. Jadi kalau di bawah 70 tahun itu tidak termasuk kriteria penerima PKH. Nah, jadi itu ya syarat untuk menjadi peserta PKH. Miskin, ada di DTKS, dan memiliki minimal 1 dari 3 komponen yang tadi ya, kesehatan, pendidikan, dan atau kesejahteraan sosial. Nah, terus sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau tidak memenuhi syarat tersebut? Misalkan kayak video yang viral tadi ya, ada kayak video yang viral tadi. Kalau kita lihat kan dari video tersebut bahwa si warga tersebut sudah
termasuk keluarga yang sejahtera ya, dari rumahnya kan megah banget gitu ya. Belum tentu juga pendamping rumahnya semegah itu, ini KPM-nya megah banget. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak memenuhi syarat seperti itu? Nah, dalam pedoman pelaksanaan PKH yang terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian itu bulan April 2020 kemarin, nah, di dalam pedoman disebutkan ada tugas-tugas pendamping PKH. Nah, salah satu tugas pendamping PKH adalah melaksanakan pemutakhiran data. Jadi misalkan si pendamping PKH mendampingi 300 keluarga. Nah, yang 300 keluarga itu harus dimutakhirkan datanya. Apa saja yang dimutakhirkan? Ya banyak lah. Misalkan kalau ternyata tadinya hamil sekarang melahirkan, berarti update datanya. Tadinya misalkan tidak hamil jadi hamil, update juga datanya. Tadinya sekolah di SD sekarang masuk SMP, update juga datanya. Nah, yang berhubungan dengan video viral ini, dalam tugas pendamping itu yang disebut itu adalah pemutakhiran data. Ada 8 poin yang harus dimutakhirkan oleh pendamping. Nah, saya akan soroti poin nomor 1 dan poin nomor 8 saja yang berhubungan dengan video viral ini ya. Apa poin nomor 1? Poin nomor 1 adalah, sambil dibaca di sini ya. Poin nomor 1 adalah terkait perubahan status eligibilitas KPM. Maksud perubahan status eligibilitas itu, apakah si KPM tersebut masih memenuhi kriteria PKH atau tidak. Kalau memenuhi kriteria disebutnya eligible, kalau tidak memenuhi kriteria disebutnya non eligible. Nah, sekarang yang nomor 8. Nomor 8 itu terkait perubahan sosial ekonomi. Jadi ini juga harus diupdate, dimutakhirkan. Apakah misalkan si KPM itu ekonominya masih prasejahtera, masih kurang sejahtera, atau memang misalkan sekarang sudah sejahtera. Nah, itu juga harus dimutakhirkan. Nah, ini yang berhubungan banget dengan video ini ya. Jadi nomor 1 dan nomor 8 itu, nomor 1 statusnya apakah masih memenuhi kriteria, nomor 8 berhubungan dengan kesejahteraannya, apakah masih kurang sejahtera atau sudah sejahtera. Dengan misalkan tugas pendamping untuk memutakhirkan data nomor 1 dan 8 itu, status eligible-nya eligible atau tidak, dan sosial ekonominya masih seperti itu atau tidak. Kalau misalkan sudah tidak memenuhi syarat, berarti dimutakhirkan. Tadi ya, misalkan tidak ada komponen, atau misalkan ternyata sudah sejahtera, nah itu juga harus dimutakhirkan. Karena data dari pemutakhiran yang dilakukan oleh pendamping itu gunanya adalah untuk, dalam pedoman disebutkan bahwa pemutakhiran data itu fungsinya adalah ada 3 ya, ada 3 fungsinya. 1 untuk verifikasi, 2 untuk penyaluran, dan yang ketiga adalah untuk penghentian bantuan. Nah, artinya ketika pendamping memutakhirkan, itu bisa saja ada penghentian bantuan kalau ternyata hasil pemutahiran pendamping itu misalkan si warga tersebut sudah tidak memenuhi syarat. Nah, contoh misalkan kasus yang tadi yang viral di Brebes itu, ketika misalkan dicek oleh pendamping, oh ternyata sekarang sudah sejahtera, nah lakukanlah pemutakhiran dalam data KPM tersebut, dalam data PKH si KPM tersebut gitu ya. Dirubah datanya dari awalnya miskin sekarang menjadi sejahtera, lalu nanti kementerian di atas melihat, oh ini sudah sejahtera. Nah, maka berdasarkan laporan dari pendamping, kementerian akan menghentikan bantuan untuk warga tersebut. Nah, jadi sekarang bisa terjawab ya, apakah tadi pertanyaan besarnya, apakah bisa dicoret dari peserta PKH atau tidak? Nah, ternyata kalau kita melihat seperti ini, seharusnya bisa dicoret gitu ya, karena pendamping punya tugas untuk memutakhirkan data. Selanjutnya, bagaimana kalau dengan program sembakonya? Misalkan si warga tersebut masih menerima program sembako, bisakah dicoret? Nah, itu juga sama ya, bisa. Nah, kalau program sembako itu prosesnya ada di desa ya, jadi desa atau kelurahan. Jadi desa atau kelurahan melakukan musdes atau muskel
untuk pembaharuan data. Jadi misalkan dalam beberapa secara periodik misalkan dimutakhirkan, apakah si A ini masih layak mendapatkan program bansos atau tidak, apakah si B ini masih layak masuk DTKS atau tidak. Nah, secara periodik itu dimutakhirkan, nanti kementerian akan mengambil datanya dari sana, termasuk untuk program sembako. Nah, baik teman-teman, saya pikir sudah cukup jelas. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat, kesimpang siuran yang terjadi di luar sana bisa terjawab, dan mudah-mudahan bisa saling mengingatkan kita semua ya, saling mengoreksi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tunggu saya di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.